Language disorder atau gangguan bahasa adalah gangguan yang melibatkan proses pengolahan bahasa. Pengolahan bahasa sendiri merupakan salah satu komponen penting dalam komunikasi sosial. Menurut para ahli, selain interaksi sosial, kognisi sosial, dan pragmatik, gangguan bahasa umumnya ditelusuri melalui perkembangan bahasa yang diawali pada masa anak-anak hingga dewasa. Hal ini dikarenakan perkembangan berbahasa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi dan fungsi komunikasi sosial. Karena itulah, gangguan bahasa yang dialami seseorang dapat berdampak pada keterampilan komunikasi sosialnya atau gangguan komunikasi sosial. Masalah yang mungkin dialami dapat menyangkut tata bahasa atau sintak dan morfologi, semantik atau makna, atau aspek bahasa lainnya. Menurut Sheila Steinberg pada tahun 2007, gangguan komunikasi adalah segala sesuatu yang mengganggu proses pengiriman dan penerimaan pesan, sehingga makna pesan tidak dapat dipahami dengan jelas oleh komunikasi dan menciptakan hambatan antara communicator dengan communicate. Adapun yang termasuk dalam gangguan bahasa dalam komunikasi adalah yang pertama, aphasia disorder. Aphasia adalah gangguan bahasa yang mempengaruhi produksi atau pemahaman ucapan dan kemampuan membaca dan menulis. Aphasia selalu disebabkan oleh adanya luka pada otak, sebagian besar terjadi karena stroke, terutama pada orang yang lebih tua. Selain itu, luka pada otak juga dapat terjadi akibat adanya trauma kepala, tumor otak, atau infeksi otak lainnya. Aphasia dapat mempengaruhi sebagian aspek penggunaan bahasa dan mengganggu berbagai aspek komunikasi. Ada beberapa tipe aphasia berdasarkan lokasi luka yang terdapat dalam otak, yaitu aphasia global, aphasia Broca, aphasia mix transkortikal, aphasia transkortikal motor, aphasia anomik, aphasia Wernicke, aphasia transkortikal sensory, dan aphasia conduction. Yang kedua, agnosia disorder adalah gangguan bahasa yang diakibatkan oleh ketidakmampuan dalam mengolah informasi sensorik. Penderita agnosia kerap kali mengalami kehilangan kemampuan untuk mengenali objek, orang, suara, bentuk, atau bau. Agnosia biasanya disebabkan oleh adanya cedera otak atau penyakit saraf lain. Agnosia hanya mempengaruhi modalitas tunggal seperti penglihatan atau pendengaran. Yang ketiga yaitu gangguan bahasa lisan atau kelainan bahasa lisan, yang merupakan gangguan bahasa dalam memperoleh dan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi melalui berbagai hal seperti pidato, bahasa isyarat, atau keduanya. Gangguan bahasa lisan terjadi karena adanya penurunan dalam pemahaman atau produksi salah satu dari 5 domain bahasa, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Gangguan bahasa lisan dapat berlangsung sepanjang hidup dengan gejala yang berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, gangguan bahasa khusus. Hal ini terjadi ketika bahasa anak tidak berkembang secara normal, tertunda, atau tidak teratur tanpa alasan yang jelas. Umumnya, indikasi terjadinya gangguan bahasa khusus adalah anak mengalami keterlambatan dalam berbicara, terlambat dalam memasukkan kata-kata untuk membentuk sebuah kalimat. Pemahaman bahasa atau bahasa reseptif juga mengalami gangguan. Selanjutnya, gangguan bahasa tertulis. Hal ini melibatkan penurunan yang signifikan dalam pengenalan kata fasih, pemahaman bacaan, ejaan tertulis, atau ungkapan tertulis. Sebagaimana gangguan bahasa lisan, gangguan bahasa tertulis melibatkan salah satu dari 5 domain bahasa, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Gangguan bahasa tertulis menyebabkan permasalahan dalam kesadaran, pemahaman, dan produksi bahasa pada tingkatan suara, suku kata, kalimat, dan wacana. Yang selanjutnya adalah agnosia verbal auditory. Agnosia verbal auditory atau tuli kata murni adalah ketidakmampuan untuk memahami ucapan. Individu dengan gangguan ini kehilangan kemampuan untuk memahami bahasa, mengulangi kata-kata, dan menulis dari pendiktean.
Individu dengan diagnosa verbal auditory masih dapat mengenal suara nonverbal. Yang selanjutnya adalah gangguan bahasa reseptif. Gangguan bahasa reseptif terjadi ketika seseorang memiliki masalah dalam memahami kata-kata lisan dan tulisan serta bahasa tubuh dalam komunikasi. Gangguan ini umumnya diikuti dengan berbagai kesulitan dalam mengikuti perintah, menjawab pertanyaan, mengidentifikasi objek dan gambar, serta bergiliran ketika berbicara dengan orang lain. Selanjutnya adalah gangguan bahasa ekspresif. Gangguan bahasa ekspresif terjadi ketika seseorang memiliki masalah dalam berbicara dan menulis. Gangguan ini biasanya ditandai dengan berbagai permasalahan dalam memberikan pertanyaan, memberi nama objek, menempatkan kata-kata secara bersamaan dalam kalimat, mempelajari lagu dan irama, menggunakan ejaan yang tepat, mengetahui bagaimana memulai percakapan dan mempertahankannya, serta menceritakan kisah berurutan dari awal, tengah, dan akhir. Selanjutnya adalah gangguan pemprosesan bahasa. Gangguan pemprosesan bahasa terjadi ketika seseorang memiliki kesulitan dalam memahami apa yang didengar. Pada umumnya, mereka yang memiliki gangguan dalam pemprosesan bahasa memiliki kemampuan mendengar yang normal, namun otak mereka tidak memproses atau menafsirkan apa yang mereka dengar dengan benar sebagaimana yang dijelaskan dalam teori pengolahan informasi. Gangguan ini terkadang terjadi pada mereka yang memiliki kesulitan dalam berbicara dan berbahasa, ketidakmampuan belajar, gangguan perhatian defisit, serta ketidakmampuan perkembangan. Dan yang terakhir adalah gangguan pragmatik. Seorang individu yang memiliki masalah pragmatik akan mengatakan hal-hal yang tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan yang sedang dibicarakan. Selain itu, ia akan menceritakan kisah secara tidak berurutan atau hanya memiliki sedikit kata-kata yang digunakan. Gangguan pragmatik seringkali terjadi bersamaan dengan permasalahan bahasa lainnya, seperti perkembangan kosakata dan tata bahasa. Gangguan ini dapat menurunkan penerimaan sosial karena umumnya teman sebayanya akan menghindari untuk bercakap-cakap dengan orang yang memiliki gangguan pragmatik. Dan hal ini melibatkan fungsi komunikasi sosial menjadi terganggu dan sekaligus menjadi salah satu faktor penghambat komunikasi bersifat psikis.